Selamat Paskah, haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada Minggu Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan, umat Allah merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada puncak kisah kebangkitan Kristus seperti dikisahkan dalam Injil ini, kita menemukan kisah makam kosong sebagai salah satu bagian pewartaan tentang kebangkitan Yesus. Maria Magdalena terkejut dan panik menyaksikan makam kosong, bahkan mengira mayat Yesus telah diambil dari kubur. Maria Magdalena tidak tinggal diam atas peristiwa itu. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, dan berkata, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan tanpa pikir panjang mereka berlari menuju kubur Yesus. Dikatakan bahwa Yohanes lebih cepat berlari daripada Petrus. Barangkali karena faktor usia, Petrus lebih tua dari Yohanes. Akan tetapi Yohanes menunggu Petrus tiba, dan Yohanes mempersilahkan Petrus masuk ke dalam kubur Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disaksikan oleh Petrus dalam kubur Yesus? Yaitu kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah Yohanes ke dalam kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Pernyataan Maria Magdalena awalnya menduga bahwa Tuhan sudah diambil orang tidaklah benar. Karena Maria Magdalena belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita perhatikan bahwa dalam Injil ini dua hal mendapat tekanan, yaitu sebagai saksi orang harus melihat dan percaya. Peristiwa makam kosong mempunyai arti sebagai tanda Yesus yang dimuliakan. Menyaksikan makam kosong yang rapi dan teratur membuka mata murid yang percaya bahwa di situ Allah berkarya. Maria Magdalena yang masih berpikir dalam dunianya sendiri belum mampu melihat karya Allah. Ia belum terbuka bagi karya Allah di balik peristiwa makam kosong. Tapi setelah panggilan Kristus, ia memahami peristiwa itu. Simon dan murid yang lain juga menjadi saksi makam kosong. Murid yang lain itu melihat dan percaya. Kemudian mereka memahami warta kitab suci. Para murid kemudian mengenali kembali sabda Yesus, perjuangannya, penderitaannya, dan wafatnya. Kebangkitannya membuka cakrawala baru bagi orang yang percaya bahwa jalan yang ditempuh Yesus ternyata bermakna bagi hubungan manusia dengan Allah.
saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan bahkan kematian menunjukkan arah baru menuju Allah yang hidup. Peristiwa kebangkitan Yesus merupakan suatu peristiwa yang penuh sukacita, sebab kita percaya bahwa Dia yang adalah Putra Allah sungguh bangkit setelah mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Semoga perayaan kebangkitan Kristus mampu membangkitkan harapan bagi kita untuk mampu menanggung kematian-kematian kecil selama hidup di dunia ini, dan untuk bangkit dari segala keterpurukan dan kegagalan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Paskah.